Selamat siang Ibu dan teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jacinta Tanuwijaya, NIM 18030553, akan mempresentasikan hasil kegiatan praktek kerja lapangan saya yang berjudul Analisa Mutu Tepung Tapioka di PT Hari Sejahtera Tapioka dari Serdang. Adapun topik bahasan yang akan saya bahas hari ini adalah yang pertama, pemilihan bahan baku berupa ubi kayu yang dilakukan di PT Hari Sejahtera Tapioka. Yang kedua, pengujian mutu tepung tapioka yang diuji di PT Hari Sejahtera Tapioka. Yang ketiga, prinsip kerja dari alat-alat yang digunakan dalam menguji mutu tepung tapioka di PT Hari Sejahtera Tapioka. Yang keempat, upaya yang dilakukan di PT Hari Sejahtera Tapioka dalam mempertahankan mutu kualitas tepung tapioka. Yang kelima, perbandingan tepung yang diproduksi di PT Hari Sejahtera Tapioka dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Ubi kayu sebagai bahan baku. Jenis ubi kayu yang digunakan adalah ubi Malaysia dan ubi pati. Hal ini dikarenakan ubi jenis ini memiliki kandungan pati yang lebih tinggi dan lebih mudah tumbuh di daerah sekitar pabrik. Kemudian umur ubi kayu yang paling baik untuk dijadikan sebagai tepung tapioka adalah ubi kayu dengan umur 10 hingga 11 bulan. Hal ini dikarenakan ubi yang dipanen pada umur 10 hingga 11 bulan memiliki kandungan pati yang tinggi. Pengujian mutu tepung tapioka di PT Hari Sejahtera Tapioka dibagi menjadi 5, yaitu kadar air, pengujian warna, kadar abu, derajat keasaman atau pH, dan kadar serat kasar. Kadar air. Dalam pengujian kadar air di PT Hari Sejahtera Tapioka digunakan moisture analyzer, yang dimana moisture analyzer ini memiliki kapasitas berat hingga 110 gram dengan kapasitas temperatur 50 Celcius hingga 160 Celcius. Prinsip dari alat ini adalah dengan menggunakan inframerah sebagai sumber panas sehingga air pada sampel akan menguap. Prosedur dapat dilihat pada slide berikut. Berdasarkan data dari tabel di samping, dapat diketahui bahwa kadar air yang diuji berkisar 11,56% hingga 12,14%, dengan kadar air yang diharapkan atau terbaik adalah 12,5%. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar air tepung tapioka adalah yang pertama, bahan baku, yang dimana ubi kayu yang masih muda umumnya memiliki kadar air yang cenderung tinggi. Selain umur bahan baku, varietas ubi yang digunakan, serta proses penyimpanan ubi kayu juga mempengaruhi kadar air tepung tapioka. Yang kedua, proses pengeringan, yang dimana apabila suhu pengeringan yang digunakan cenderung tinggi, maka akan menghasilkan tepung tapioka dengan kadar air yang cenderung rendah atau kering. Apabila suhu pengeringan yang digunakan cenderung rendah, maka kadar air tepung tapioka akan tinggi atau lembab. Pengujian warna. Pengujian warna dibedakan menjadi dua, yaitu derajat keputihan dan analisa warna kukusan. Dalam menguji derajat keputihan tepung tapioka digunakan alat whiteness meter. Prinsip dari alat ini adalah sensor cahaya yang akan menyatakan seberapa putih suatu zat berdasarkan pantulan cahayanya. Adapun prosedurnya dapat dilihat pada slide berikut. Berdasarkan data dari tabel di samping, dapat diketahui bahwa rata-rata derajat keputihan yang diperoleh adalah 89,64% hingga 94,28%, dengan derajat keputihan yang diharapkan atau terbaik adalah 94%. Adapun faktor yang mempengaruhi derajat keputihan adalah yang pertama, pH air, yang dimana semakin tinggi pH air yang digunakan, maka semakin rendah derajat keputihannya. Kemudian kadar serat, semakin tinggi kadar seratnya, maka akan semakin rendah derajat keputihannya. Yang terakhir adalah kandungan kulit ari, yang dimana semakin tinggi atau banyak kandungan kulit ari, maka akan semakin rendah derajat keputihannya. Alat yang digunakan dalam menganalisis warna kukusan adalah dengan menggunakan food steamer. Prinsip alat ini adalah dengan menambahkan air pada bowl yang dipanaskan hingga mendidih dan menghasilkan uap panas, yang dimana uap panas akan menghantarkan panasnya ke wadah larutan tepung tapioka hingga larutan membentuk gel. Adapun prosedurnya dapat dilihat pada slide berikut. Analisis warna kukusan terbaik adalah warna hasil kukusan berwarna bening, tidak berwarna kemerahan, kecoklatan, ataupun keabu-abuan. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah pertama, pH air. Semakin tinggi atau basah pH air yang digunakan, semakin keruh warna kukusan. Yang kedua, kadar serat. Semakin tinggi kadar seratnya, maka warna kukusan yang dihasilkan akan semakin keabu-abuan. Yang ketiga, kandungan kulit ari. Semakin tinggi kandungan kulit ari, maka warna kukusan yang dihasilkan akan semakin kecoklatan atau kemerahan. Dalam pengujian kadar abu tepung tapioka digunakan alat berupa tanur yang dilengkapi dengan temperatur controller, yang dimana prinsip dari alat ini adalah memanaskan sampel hingga hanya menyisakan mineral dalam bahan, dikarenakan memiliki titik lebur yang lebih tinggi dibandingkan unsur lainnya. Adapun prosedur dari pengujian ini dapat dilihat pada slide berikut. Berdasarkan data dari tabel di samping, dapat diketahui bahwa rata-rata kadar abu yang diperoleh adalah 0,1292% hingga 0,1306%, dengan kadar abu yang diharapkan tidak melebihi 0,5%. Derajat keasaman atau pH tepung tapioka diukur dengan menggunakan pH meter. Adapun prinsip dari alat ini adalah sensor yang terdapat pada pH meter akan mengukur jumlah ion H2O positif di dalam larutan dan kemudian akan terbaca melalui layar pH meter. Adapun prosedurnya dapat dilihat pada slide berikut. Berdasarkan data dari tabel di samping, dapat diketahui bahwa rata-rata derajat keasaman atau pH yang diperoleh adalah 4,75 hingga 4,88. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, pH air. Semakin tinggi atau basah pH air yang digunakan, semakin tinggi atau basah pH tepung tapioka. Yang kedua, proses pengolahan. Bubur ubi kayu yang didiamkan
terlalu lama dalam tangki penyimpanan akan menyebabkan terjadinya fermentasi yang menyebabkan penurunan pH. Dalam pengujian kadar serat kasar tepung tapioka digunakan oven, kertas Wegman, dan desikator. Adapun prinsip pengujian ini adalah serat yang tidak larut air akan terjebak dalam ayakan dan dihitung berat serat kasarnya. Berdasarkan data dari tabel di samping, dapat diketahui bahwa rata-rata kadar serat kasar yang diperoleh adalah 0,0028% hingga 0,0050%, dengan kadar serat yang baik adalah tidak melebihi 0,1%. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar serat kasar adalah umur ubi kayu, yang dimana semakin tua umur ubi kayu semakin tinggi kadar seratnya. Kemudian proses pengolahan, yang dimana vertical sieve dan separator berperan dalam kadar serat kasar tepung tapioka. Upaya mempertahankan mutu tepung tapioka yang dilakukan di PT Hari Sejahtera Tapioka adalah dengan menggunakan kemasan yang terdiri atas kemasan primer dan sekunder. Kemasan primer memiliki bahan polipropilen atau PP dan kemasan sekunder terbuat dari bahan high density polyethylene atau HDPE. Kemudian ruang penyimpanan, yang dimana ruangan ini terbuat dengan desain open gable dan dilengkapi dengan ventilasi udara. Kemudian sistem penumpukan, yang dimana sistem penumpukan dilakukan dengan menggunakan sistem staffel atau palet agar karung tidak langsung kontak dengan lantai, dan sistem penumpukan menggunakan sistem kunci 5 untuk mencegah kerusakan kemasan akibat karung yang jatuh pada penumpukan. Dan terakhir sistem pendistribusian, yang dimana sistem yang digunakan adalah FIFO atau first in first out, karena tepung tapioka tidak dapat disimpan dalam waktu lama. Dalam pendistribusian digunakan mobil ataupun kapal tergantung pada jarak pendistribusian, dan kontainer telah dipastikan bersih dan bebas dari aroma sebelum produk didistribusikan. Perbandingan tepung tapioka yang diproduksi di PT Hari Sejahtera Tapioka dengan standar nasional Indonesia. Tabel di kiri merupakan tabel standar tepung tapioka menurut SNI, dan tabel di kanan merupakan tabel kisaran tepung tapioka yang diproduksi di PT Hari Sejahtera Tapioka. Berdasarkan kedua tabel ini dapat diketahui bahwa tepung tapioka PT Hari Sejahtera Tapioka telah memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah yang pertama, umur panen ubi kayu yang digunakan dalam produksi tepung tapioka di PT Hari Sejahtera Tapioka adalah 10 hingga 11 bulan karena memiliki kadar pati yang tinggi sehingga produksi tepung tapioka yang dihasilkan lebih maksimal. Kedua, dalam menguji kualitas tepung tapioka dilakukan beberapa jenis pengujian, yakni uji kadar air yang menggunakan moisture analyzer, uji kadar abu yang menggunakan tanur, uji derajat keputihan yang menggunakan wetness meter, analisis warna kukusan yang menggunakan food steamer, uji derajat keasaman atau pH yang menggunakan pH meter, dan uji serat yang menggunakan oven, desikator, ayakan, dan kertas Wegman. 3. Dalam mempertahankan mutu kualitas tepung tapioka dilakukan beberapa upaya, yaitu pengendalian terhadap pemilihan kemasan, pengendalian terhadap perancangan ruangan penyimpanan, pengendalian terhadap sistem penumpukan, dan pengendalian terhadap sistem distribusi. Yang keempat, tepung tapioka diproduksi di PT Hari Sejahtera Tapioka memiliki kadar air berkisar 11,56% hingga 12,14%, kadar abu 0,1292% hingga 0,1306%, derajat keputihan 89,64% hingga 91,28%, derajat keasaman atau pH 4,75 hingga 4,88, dan kadar serat 0,0028% hingga 0,0050%, dan telah memenuhi standar SNI 3451 tahun 2011. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Hari Sejahtera Tapioka, Ibu Karina Nolasinamo STP MSI selaku dosen pembimbing lapangan, dan Bapak Rudianto Tambunan selaku pembimbing lapangan.